Pemirsa, Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat menganggap permohonan maaf yang disampaikan pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea belum cukup. PWI menyatakan tetap menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penghinaan Hotman terhadap wartawan. PWI menilai permohonan maaf Hotman hanya sebatas formalitas. Permintaan maaf yang disampaikan pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea tak menghentikan langkah Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat membawa persoalan itu ke jalur hukum. Hari ini, para saksi dalam laporan PWI atas dugaan penghinaan ujaran kebencian terhadap golongan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Ketua Bidang Hukum PWI, Andriko Pasaribu menjelaskan pihaknya sama sekali tidak memiliki masalah pribadi atau target untuk memenjarakan terlapor. Meski PWI telah menerima dan menghargai permintaan maaf terlapor, proses hukum tetap dijalani sebagai edukasi agar hak perlindungan wartawan maupun narasumber sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dapat terjaga dengan baik. Tidak ada masalah konflik pribadi, ya. Ini organisasi, ya, yang ingin ya sesuai dengan diatur di undang-undang tadi, Undang-Undang 40 ya, bahwa dalam melakukan tugas-tugas jurnalistiknya itu dijamin perlindungannya. Nah, ini juga pembelajaran buat kita semua demi keamanan, demi berlangsungnya hak-hak wartawan maupun hak narasumber, ya, itu terjadilah hal yang seperti ini yang nantinya kalau kita tidak lakukan satu tindakan seperti ini, pelaporan ya akan terulang kembali. Adapun pengacara Hotman Paris selaku kuasa hukum dari tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebelumnya mengungkapkan permintaan maaf kepada wartawan dan seluruh organisasi wartawan atas pernyataannya saat konferensi pers yang dinilai telah merendahkan martabat dan profesi wartawan. Hotman mengaku saat itu terpancing emosi lantaran dicecar pertanyaan beruntun. Maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Selain organisasi PWI Pusat, Hotman juga dilaporkan organisasi media independen online Indonesia ke Polda Metro Jaya. Organisasi media itu berharap peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan pers dan penghormatan terhadap profesi wartawan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Tim Liputan, Metro TV. Lalu bagaimanakah kelanjutan pelaporan organisasi wartawan terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Jimmy Ende, serta mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Jimmy, Kang Asep. Selamat malam. Malam. Baik, saya ke Pak Jimmy dulu. Pak, hari ini pihak PWI diperiksa ya terkait dengan pelaporan terhadap Hotman Paris. Apa saja Pak materi pemeriksaan yang ditanyakan ke PWI? Jadi tadi kami dari PWI Pusat telah hadir mengikuti panggilan untuk pemeriksaan para saksi. Kami bertiga, saya didampingi Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, Andriko Pasaribu, dan Sekjen Kadira. Kami tadi telah diberikan beberapa pertanyaan mengenai laporan laporan kami mengenai apa yang diucapkan oleh terlapor HP. Jadi yang disampaikan itu, kalau kami melihat, itu
mencederai kami sebagai wartawan. Karena yang disampaikan itu ada 4 hal yang kami lihat berdasarkan klip videonya atau video full yang kita lihat itu ada 4 hal. Pertama, HP mengatakan alias Hotman itu mengatakan lu ada otak tak? Itu baru ada juga disinggung kalau lu nggak bisa jangan jadi wartawan. Ada 4 hal dan ada 33 pertanyaan juga, tapi kami tidak bisa sampaikan tentang apa yang disampaikan pertanyaan tersebut. Dan pada prinsipnya kami menghargai kalau permintaan maaf itu disampaikan. Namun kami menganggap bahwa yang disampaikan saudara HP itu adalah sesuatu yang mencederai martabat profesi wartawan. Dan itu bukan hanya ditujukan di saat melakukan konferensi pers, tapi juga disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk wartawan seluruh Indonesia yang menyaksikan bagaimana terjadi ucapan yang tidak pantas dan tidak layak disampaikan oleh seorang yang mengaku pakar hukum, yang telah menguasai hukum cukup banyak. Itu kan sangat disesalkan ucapan yang disampaikannya. Oke, baik Pak Jimmy. Itu baik. Ya, oke. Sekarang kita tanya ke pakar hukum lainnya ya. Ada Kang Asep di sini. Kang Asep, kalau menurut Anda apakah pernyataan Hotman Paris yang dinilai oleh PWI Pusat itu merendahkan martabat dan profesi wartawan? Apakah menurut Anda pernyataan tersebut yang terutama ya, di mana otak wartawan, apakah itu mengandung unsur pidana? Ya, makasih. Jadi harus dipisahin ya, bahwa penghinaan terhadap pribadi atau menimbulkan dari antar golongan menyangkut profesi, sara, itu harus dibedain. Kalau tadi lu punya otak apa enggak, menyujukan kepada orang, itu delik aduan, bukan laporan, harus pengaduan, itu jelas sekali. Tapi kalau itu ditafsirkan lu punya otak menyangkut profesi, nah itu bisa kena antar golongan menyangkut keresahan antar kelompok itu juga jadi permasalahan. Biarlah nanti ahli bahasa menerjemahkan apakah kalimat lu punya otak tadi ditujukan kepada pribadi. Kalau pribadi harus pengaduan ya, itu karena delik aduan. Tapi itu menyangkut profesi, nah itu bisa kena. Nah, jadi penghinaan itu tadi ada macam-macam. Tapi kalau ke orang, ya penghinaan ringan yang harus pengaduan. Tapi kalau nyangkut nanti profesi mencederai harkat, citra, martabat profesi, itu menimbulkan kegaduhan, ya itu tersendiri deliknya. Dan itu memang harus laporan. Dan laporan tidak hanya yang bersangkutan, tapi organisasi bisa melaporkan karena profesi. Bahkan kalau itu laporan tidak hanya organisasi, siapapun kalau itu deliknya biasa, ya itu otomatis siapapun malah penegak hukum harus menindaklanjuti. Sekali lagi maka harus ditafsirkan dulu tadi, lu punya otak nggak? Nah tadi kalau ke pribadi ya sekali lagi delik aduan. Tapi itu menyangkut citra, harkat, martabat profesi, nah itu laporan, itu deliknya biasa. Jangankan PWI misalkan, siapapun juga kalau delik biasa mah ya otomatis penegak hukum harus menindaklanjuti. Oke, tapi Kang Asep mau itu delik aduan yang artinya itu pribadi maupun penghinaan terhadap golongan yang artinya itu adalah terhadap profesi jurnalis, keduanya ini berpotensi ada unsur pidana di situ ya, mau nanti penafsirannya seperti apa? Ya, harus dibedain deh, karena konsekuensi hukumnya akan berbeda. Kalau itu pencemaran nama baik, fitnah kepada pribadi harus pengaduan. Tanpa pengaduan nggak bisa dituntut. Itu KUHP lama, KUHP baru, Undang-Undang ITE juga mengatur. Ya sekali lagi, jadi harus yang bersangkutan. Contohnya yang lagi rame-rame kemarin sebelah itu kan ada. Nah itu harus pengaduan, jadi bukan laporan. Ini istilah pengaduan dan laporan dua hal yang berbeda dalam hukum. Karena akibat hukumnya berbeda. Jadi harus yang bersangkutan mengadukan, bukan melaporkan. Tapi kalau tadi ditafsirkan itu menyangkut profesi, ya dan menimbulkan tadi citra, harkat, martabatnya merasa direndahkan, nah itu laporan apapun juga tetap harus, sekali lagi saya berulang-ulang ya penegak hukum jangan kan nggak ada laporan dari organisasinya, ya harus ditindaklanjuti. Contoh yang paling gampang gini lah, Asep bla bla bla, ya selama gue ngadu ya nggak pernah masalah. Tapi karena profesi saya disebutin, nah itu kan menimbulkan atau menyangkut suku, agama, ras, profesi, nah itu baru akan menimbulkan masalah ya. Dan itu penegak hukum harus menindaklanjuti karena di depan umum kan di undang-undang ITE diatur. Baik, kembali lagi ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, aduannya kan itu pasal 242 KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk. Apakah itu berarti PWI menafsirkan pernyataan Hotman itu bukan menghina seorang wartawan atau persona dari satu wartawan saja, tetapi sudah menghina keseluruhan profesi dari jurnalis wartawan tersebut?
Ya, menurut saya itu sudah cukup melecehkan ya keseluruhan karena disebut kata wartawan di situ. Jadi di situ sudah sangat melecehkan dan terus terang martabat wartawan, profesi kami sebagai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini merasa harus menjaga marwah dari profesi wartawan itu. Tapi juga kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Itu saja karena kami pikir yang disampaikan oleh saudara HP itu bukan hanya untuk perorangan. Tadi Pak Asep bilang kalau disebut nama perorangan silakan, tapi ketika disebut nama wartawan berarti sudah menyangkut seluruh wartawan, sama kayak kita sebut profesi misalnya hakim, jaksa dan sebagainya. Itu yang perlu ditekankan bahwa kami sebagai Persatuan Wartawan Indonesia berkewajiban menjaga marwah dan martabat wartawan. Baik. Buat kami itu. Pak Jimmy, tapi apakah dari PWI masih membuka ruang untuk misalnya nanti akan ada mediasi atau apapun itu ya dengan Hotman Paris? Toh sebelumnya Hotman Paris juga sudah mencoba untuk meminta maaf meskipun PWI mengatakan itu hanya formalitas saja. Tapi kalau nanti ke depan masih ada kemungkinan ruang untuk mediasi? Kalau bicara ruang mediasi, karena kami adalah organisasi, berarti itu juga saya tidak berani bicara atas nama pribadi. Ya, kalau bicara organisasi berarti kita juga harus berdiskusi dulu dengan organisasi kami mengenai ruang mediasi. Karena apa yang disampaikan itu bukan terhadap satu orang. Jadi kami tidak bisa mengatakan, kalau memaafkan kami maafkan, tapi kalau untuk adanya damai, ya damai pun kami damai, tapi bukan berarti kita tetap hormati proses hukum lah. Biarlah proses hukum ini yang berjalan dan kita tidak mau proses hukum ini kita ganggu dengan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Oke. Begitu menurut kami. Baik, Kang Asep, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang pers, 1999 tentang pers itu melindungi wartawan dalam menjalankan profesi. Nah, apakah pernyataan Hotman Paris yang mempertanyakan di mana otak wartawan itu termasuk ucapan atau perbuatan yang menghalangi wartawan dalam menjalankan profesinya tidak, Kang? Ya, sekali lagi itu kan bahasa, bukan hukum yang menafsirkan, itu ahli bahasa. Apakah kalimat itu menunjukkan profesi sehingga menimbulkan ketersinggungan antar golongan tadi? Karena golongan kan profesi dan sebagainya. Nah, kalau hukum hanya melihat di situ. Kalau nanti kan fakta ini harus diuji. Kalau peristiwa jelas gampang kalau kita itu media. Tapi nanti di persidangan ya tadi ada keterangan ahli. Apa pernyataan tadi menimbulkan antar golongan tapi tidak. Nah itulah nanti yang biar yang menafsirkan adalah keterangan ahli. Kalau hukum saya menemukan unsurnya tadi kan. Oh ini kalau tadi menurut Pak Jimmy mengatakan oh ini menyangkut profesi wartawan sehingga menurut kami sebagai pelapor ya bahwa itu tindak pidana gitu kan, ya itu jadi barang itu masuk. Tapi kalau nanti misalkan para ahli mengatakan itu tidak menyangkut pribadi karena orang yang tadi yang bertanya sehingga dikatakan lu punya otak nggak, nah kalimat lu ini akan menjadi masalah kan. Nah kalau lu itu pasti pribadi, tapi kalau di belakangnya ada wartawan pasti nanti profesi itu antar golongan. Nah itulah nanti keterangan ahli yang akan membuktikan itu. Kalau hukumnya nggak bisa masuk di situ karena itu pernyataan ya, apakah masuk penghinaan tadi penghinaan antar golongan atau penghinaan pribadi. Nah pernyataan lu dan ada wartawan itu nanti ada para ahli yang akan menafsirkan ya. Oke, baik. Terakhir kepada Pak Jimmy lagi, ke depan apa yang akan dilakukan PWI lagi selanjutnya? Apakah tinggal menunggu proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau masih ada kemungkinan upaya lain di luar proses hukum ini, Pak? Ya, kami saat ini masih menunggu proses hukum yang sudah berlangsung. Kami menghormati dan kami tetap menjalankan proses hukum yang berlangsung. Mengenai apakah nanti kita akan ada tindakan lain sesuatu di luar proses hukum, mungkin itu bukan kapasitas saya sebagai pribadi, tapi itu adalah organisasi nanti yang akan memutuskan. Namun sepanjang saat ini kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku saja. Silakan berjalan terus. Baik, kalau begitu. Pak Jimmy Endey dan juga Kang Asep Iwan Iryawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.